Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar apa? Ya, naratif teks. Kalian sudah belajar di rumah tadi malam? Oh ya. Naratif teks itu apa? Ya, Budi? Ya. Naratif teks itu adalah jenis teks yang menceritakan suatu cerita yang dimana terdapat rangkaian peristiwa yang bertujuan untuk menghibur pembaca tentang suatu cerita tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis cerita naratif teks ya. Ada fairy tale, misteri, science fiction, romance itu yang romantis itu ya. Terus horor, cerita yang setan-setan itu ya. Terus fable, cerita yang tokohnya binatang itu, myth and legend, legenda. Terus history, slice of life, terus personal experience atau pengalaman pribadi itu ya bisa juga. Jadi tidak hanya cerita peri-peri itu ya. Terus ciri-ciri naratif teks ini menggunakan simple apa? Kalimatnya menggunakan simple apa? Ya, that's right, Tika. Menggunakan simple past tense. Nah, to be-nya simple past tense apa? Ya, was, were. Terus menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang, menggunakan adjektif yang membentuk noun phrase. Terus menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Nah, dalam suatu teks pasti ada strukturnya. Nah, struktur naratif teks ini ada 4 tahapan. Yang pertama, orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Yang keempat, yakni reorientation. Nah, yang pertama, orientation atau pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita yang diceritakan tersebut. Nah, terus complication ini permasalahan yang menceritakan dari awal permasalahan sampai menyebabkan puncak masalah, yang biasa disebut ya klimaks. Biasanya permasalahan ini melibatkan karakter utama atau peran utama dari cerita tersebut. Nah, yang ketiga resolution atau solusi ya. Akhir solusi dari masalah tersebut. Nah, ceritanya ini berakhir buruk atau baik, bahagia atau sedih, itu tergantung cerita tersebut ya. Jadi terus yang keempat, reorientation atau penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation ini bisa berisi tentang pelajaran moral dan saran dari pengajaran dari penulis tersebut. Nah, ini ada naratif teks tentang Cinderella. Dibuka LKS-nya halaman 9 ya. Tentang Cinderella. Bisa dibaca ceritanya.
Mbak Siti? Ya. Oke. Sudah? Oke. Orientationnya di mana ini? Orientationnya. Ya, Budi? Orientationnya ada di paragraf awal. Hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ibu tirinya dan dua saudara perempuan tiri. Terus biasanya Cinderella melakukan pekerjaan yang paling sulit di rumah, seperti menggosok lantai, membersihkan panci dan wajan, dan menyiapkan makanan untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk orientation, pendahuluannya. Terus yang kedua apa tadi? Complication. Permasalahannya di mana? Awal permasalahannya itu. Nah, ketika Peri mengubah gaun jelek menjadi gaun yang paling indah. Nah, ini awal dari permasalahannya. Terus mengubah labu menjadi pelatih parkir dan tikus menjadi 6 kuda putih. Akhirnya Cinderella bisa pergi ke pesta dansa, tapi harus kembali sebelum tengah malam, sebelum mantra berakhir. Nah, kembali jam 12 malam itu ya. Nah, itu kan awal dari permasalahan. Terus sehingga Cinderella terlalu bersenang-senang di pesta tersebut. Terus dan Cinderella berdansa dengan pangeran, sehingga lupa waktu. Terus sampai pukul 12 Cinderella berlari sampai sepatunya copot ya. Terus hingga pada akhirnya resolusinya pangeran mencari gadis yang mempunyai sepasang sepatu tersebut. Terus sampai pangeran menemukan Cinderella. Hingga pada akhirnya dia dibawa ke istana. Pangeran sangat senang melihatnya lagi. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, ini berakhir bahagia atau sedih? Ya, bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.